Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Alhamdulillah, siswa-siswi SMPT Insan Kamil Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, kita bertemu kembali secara daring, secara online dalam mata pelajaran fikih di kelas 8. Kali ini kita akan membahas tentang puasa sebagai kelanjutan bahasan kita pada minggu sebelumnya. Kali ini pada video yang kelima. Saya guru kalian Hafil Hanafi bin Ahmad yang akan membimbing kalian dalam mata pelajaran fikih ini. Mari kita ucapkan basmalah agar kegiatan kita senantiasa mendapat ridho, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan kalian buka bab mengenai puasa sunnah sebagai kelanjutan bahasan kita pada minggu kemarin. Buka kalian halaman 24. Agar belajar melalui video ini efektif, tentu saja kalian menonton, menyimak video ini harus sambil memegang buku paket. Anggap saja buku paket itu sebagai modul atas materi pembelajaran ini. Kita akan bicara tentang puasa sunnah. Sunnah kalau secara bahasa itu ya artinya sesuatu yang dikerjakan berpahala dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Tapi konsep sunnah yang seperti itu hendaknya ya kalian tinggalkan, karena kalau kita ingin memelihara ajaran Allah melalui Rasulullah, kita harus senantiasa melaksanakan sunnah. Jadi sunnah itu apa-apa yang dikerjakan Rasulullah berarti apa-apa yang dipraktikkan Rasulullah. Terus juga sunnah itu adalah sesuatu juga yang dikatakan Rasulullah, ya, yang disampaikan Rasulullah, walaupun Rasulullah mungkin saja tidak melaksanakannya. Artinya kaul Rasulullah. Ya, contohnya dalam hal saum atau juga puasa Tasu'a. Jadi Rasulullah menyatakan bahwa tahun depan untuk membedakan ibadah kita, artinya orang Yahudi melakukan Asyura dan kita melakukan Asyura, maka untuk menyelisih itu Rasulullah berkata bahwa tahun depan kita melaksanakan puasa Tasu'a pada tanggal 9 pada bulan Muharram. Walaupun Rasulullah tidak bisa melaksanakannya kalau beliau keburu wafat. Kemudian juga ada sunnah yang sifatnya takrir. Takrir ini artinya Rasulullah mengizinkan, ya, membiarkan. Contohnya sesuatu yang sunnah itu, pekerjaan sunnah, misalnya adalah sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah sebelum ibadah sholat maghrib sebanyak 2 rakaat. Itu termasuk yang takrir, karena Rasulullah menyatakan bahwa bagi siapa yang mau melaksanakan, ya persilahkan. Sehingga ulama menyatakan bahwa sholat qabliyah maghrib termasuk kategori ghairu muakkad, sementara yang muakkadnya adalah 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Maka dengan demikian sunnah adalah sesuatu konsep yang semestinya kita usahakan kita melaksanakannya, ya, bukan karena berat kemudian kita berkata tidak apa-apa karena tidak berdosa. Tidak seperti itu konsepnya. Kalau konsepnya seperti itu, maka suatu waktu ya sunnah-sunnah, contoh-contoh ibadah yang dilaksanakan Rasulullah, baik praktek, baik kaulan, perkataan, atau juga takdir, atau juga izin, atau juga pembiaran dari Rasulullah akan hilang. Ya, karena itu sunnah mestinya kita laksanakan semampu kita. Baik, halaman 24 kalian buka puasa sunnah, ya, macam-macamnya itu, ya. Pertama adalah 6 hari bulan Syawal. Jadi di bulan Syawal, jadi setelah kita melaksanakan hari raya Idul Fitri, setelah saum Ramadan 1 bulan penuh, Idul Fitri 1 Syawal, maka mulai tanggal 2 sampai akhir bulan Syawal disunahkan berpuasa selama 6 hari. Boleh berturut-turut, boleh berseling-seling.
Ya. Jadi boleh berturut-turut, boleh berseling-seling. Hanya saja harus mulai tanggal 2, ya, pada tanggal 2 Syawal. Gitu. Ini menurut hadis riwayat Muslim, puasa 6 hari di bulan Syawal itu seperti puasa sepanjang tahun. Ya, menurut ulama, ya, nilai puasa Ramadan pada bulan Ramadan pada bulan ke-9 itu diibaratkan puasa 10 bulan. Sementara puasa 6 hari pada bulan Syawal diibaratkan puasa sebanyak 2 bulan. Maka ibarat puasa sepanjang tahun. Nah, bagaimana dengan kalian yang memiliki hutang puasa pada bulan Ramadan? Misalnya di antara kalian ada yang wanita yang mungkin haid, apa yang harus didahulukan? Nah begini, tentu saja karena bulan Syawal itu bulan yang berbatas waktu, katakan hanya 29 hari. Jika kalian tidak sempat untuk melaksanakan puasa pengganti, ya, puasa qadha itu, maka lakukanlah lebih dahulu adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena puasa pengganti, puasa qadha itu bisa dilaksanakan pada bulan-bulan lain sampai dengan sebelum datangnya bulan Ramadan yang akan datang. Kemudian yang kedua adalah puasa hari Arafah. Puasa hari Arafah itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Dinamakan hari Arafah itu karena pada hari-hari itu, ya, pada tanggal 9 itu, orang yang melaksanakan ibadah haji berwukuf di Arafah. Mereka berkumpul di sana. Ya. Puasa Arafah ini disunahkan bagi orang yang tidak melakukan ibadah haji. Itu. Sedangkan mereka yang melakukan ibadah haji hukumnya makruh. Jadi bagi yang melakukan ibadah haji, kalau melakukan puasa pada tanggal 9 Zulhijjah dimakruhkan oleh ulama. Tapi bagi yang tidak beribadah haji disunnahkan. Ya. Ini ada hadis dari riwayat Muslim. Puasa Arafah itu menghapus dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa hari Asyura. Nah ini yang baru saja kita laksanakan. Pada dilaksanakan belum lama ini. Jadi puasa Asyura itu adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 10 Muharram. 10 itu kan Asyara, jadi 10 Muharram adalah puasa Asyura. Seperti saya katakan tadi, karena puasa Asyura ini dilaksanakan juga oleh orang Yahudi dalam rangka memperingati kemenangan mereka terbebas dari cengkraman Fir'aun dengan membelah Laut Merah di bawah pimpinan Musa, maka mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Hanya saja karena para sahabat mempertanyakan saat itu kepada Rasulullah, kenapa ibadah kita, kata para sahabat, kira-kira bahasanya, kenapa ibadah kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram sama dengan mereka kaum Yahudi? Kemudian Rasulullah berkata bahwa, baiklah kalau begitu, tahun depan kita melaksanakan puasa pada tanggal 9-nya, 9 Muharram, yang kemudian disebut sebagai puasa Tasua. Hanya saja Rasulullah tidak sempat melaksanakan saum itu, saum Tasua, karena beliau keburu wafat. Ya. Nah ini puasa pada hari Asyura dapat menghapus dosa-dosa, ya, dosa-dosa kecil 1 tahun yang telah lewat, yang sudah lalu. Kemudian puasa bulan Sa'ban. Nah bulan Sa'ban, jadi di antara bulan yang dianjurkan memperbanyak puasa adalah pada bulan Sa'ban. Bulan Sa'ban adalah bulan ke-9, bulan sebelum bulan Ramadan. Jadi setelah Sa'ban, Ramadan, Syawal, begitu urutannya, ya. Rasulullah bersabda bahwa itu Rasulullah bersabda sebagai berikut, artinya melalui riwayat Aisyah dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya tidak melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan saya tidak melihat Nabi berpuasa dalam 1 bulan lebih banyak kecuali bulan Sa'ban. Artinya menurut hadis ini, bulan Sa'ban itu bulan yang banyak dilakukan puasa oleh Rasulullah.
tetapi tidak 1 bulan penuh tentu saja, tapi adalah bulan yang paling banyak Rasulullah bersaum, berpuasa, ya, kecuali ya, atau juga beda dengan bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan penuh 1 bulan, kalau bulan Sa'ban tentu saja tidak 1 bulan, tapi adalah paling banyak dilakukan puasa pada bulan Sa'ban selain bulan-bulan lainnya kecuali dengan bulan Ramadan. Ya. Jadi ini, walaupun mungkin di antara kita berat karena kadang-kadang dalam rangka menghadapi bulan Sa'ban banyak di antara kita yang lalai, ya. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa hari Senin dan Kamis, ya. Jadi dari riwayat hadis Tirmizi, Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW senantiasa membiasakan berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Ya. Jadi ini Rasulullah melaksanakan ini. Jadi, tetapi ini jangan kalian pahami sebagai puasa pada hari kelahiran. Karena Rasulullah lahir pada hari Senin, lantas kalian menyimpulkan bahwa Rasulullah berpuasa pada hari kelahirannya, hari weton, ya. Weton itu hari kelahiran. Jadi di dalam Islam tidak diajarkan atau juga tidak ada contoh puasa weton, puasa hari kelahiran. Rasulullah puasa hari Senin dan Kamis bukan karena itu, ya. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa Ayyamul Bid. Ini adalah puasa 3 hari pada bulan Qamariyah atau bulan Islam, ya. Nanti pada tanggal 13, 14, dan 15 disebut dengan puasa Ayyamul Bid, artinya hari-hari putih. Ini juga kalian jangan menyimpulkan bahwa Ayyamul Bid adalah seperti puasa mutih yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat di Indonesia. Artinya puasa mutih itu puasa mereka yang makan nasi sedikit dan juga tidak makan yang bersifat asin, artinya tidak memakan garam. Ini tidak ada ajaran di dalam Islam. Ayyamul Bid adalah hari-hari putih, adalah hari-hari berpuasa setiap bulan pada tanggal 13, 14, dan 15 bulan Islam. Bulan Qamariyah, bulan yang berdasarkan peredaran bulan, ya. Kalau bulan yang berdasarkan peredaran matahari adalah bulan Syamsiah, seperti bulan Masehi itu, ya, Januari sampai Desember. Sementara kita Muharram sampai Dzulhijjah adalah bulan Qamariyah karena peredaran berdasarkan bulan. Nah, di dalam hadis Nasai, ya, orang yang berpuasa Ayyamul Bid tanggal 13, 14, dan 15 menurut Rasulullah itu sama seperti berpuasa sepanjang masa. Kemudian puasa sunnah yang lain adalah puasa Nabi Daud. Ini adalah puasa yang sehari berbuka, sehari berpuasa. Artinya yang selang-seling. Misalnya hari Senin berpuasa, Selasanya tidak. Rabu berpuasa, Kamisnya tidak. Gitu. Ya. Inilah puasa di dalam ajaran Islam, puasa yang paling istilahnya boleh dikatakan paling tinggi, artinya paling rapat hari-harinya, ya. Artinya selain ini tidak ada. Jadi Nabi bersabda, kalau begitu berpuasalah seperti puasa Nabi Daud dan jangan lebih dari itu. Artinya puasa selang sehari adalah puasa yang paling maksimal menurut hadis riwayat Ahmad. Ya. Itu. Maka dengan demikian dari hadis riwayat Ahmad ini dapat disimpulkan bahwa jika puasa Nabi Daud adalah puasa yang maksimal menurut ajaran Islam, menurut ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak ada puasa yang namanya puasa patigeni. Puasa patigeni itu adalah tidak makan dan minum. Katakanlah patigeni 3 hari, patigeni 7 hari. Itu akan jatuh kepada kategori puasa yang diharamkan menurut ajaran Islam. Ya. Walaupun mungkin di antara saudara-saudara kita ada yang melakukan itu, tapi tentu saja tidak ada sandaran menurut hukum Islam.
Ya, kemudian kita lanjutkan. Kalian buka di halaman 26 itu hari-hari yang diharamkan berpuasa. Jadi tadi hari-hari yang memang disunahkan untuk berpuasa, ini yang diharamkan. Yang pertama adalah hari raya Idul Fitri. Jadi hari raya Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal itu hari yang diharamkan untuk berpuasa. Karena apa? Itu adalah hari raya, hari makan dan minum, yang memang hari yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulullah SAW. Kemudian diharamkan juga adalah hari Idul Adha. Sebagaimana Idul Fitri, hari Idul Adha adalah hari makan dan minum. Ya, kalau Idul Fitri setelah berpuasa selama 1 bulan penuh, ya. Sementara Idul Adha dalam rangka memperingati pengorbanan Nabi Ismail yang sudah merelakan dirinya untuk disembelih oleh ayahanda Nabi Ibrahim. Karena ketaatan mereka berdua, Allah menggantinya dengan sembelihan yang besar berupa domba kibas yang gemuk yang didatangkan dari surga. Kemudian yang diharamkan juga adalah puasa hari Tasyrik. Ini puasa Tasyrik adalah kelanjutan daripada Idul Adha. Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah, Tasyrik adalah 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi pada 3 hari ini umat Islam masih merayakan Idul Adha, ya, sebagai kelanjutan daripada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi tanggal 10, 11, 12, dan 13 selama 4 hari adalah hari makan dan minum yang dilarang bagi umat Islam untuk berpuasa. Kemudian puasa khusus hari Jumat ini juga dilarang. Jadi puasa hanya sengaja pada hari Jumat, ya, ini dilarang kecuali jika didahului dengan hari sebelum atau sesudahnya, yang seringkali disebut puasa wisol menurut masyarakat, ya. Jadi menurut ulama itu puasa katakanlah hari Kamis dan Jumat, atau Jumat dan Sabtu, atau hari Kamis, Jumat, Sabtu. Itu puasa wisol, itu dibolehkan, ya. Yang tidak boleh adalah yang berdiri sendiri pada hari Jumat. Kemudian yang dilarang juga adalah puasa pada hari Sak. Sak itu bahasa Indonesia, ya, menjadi ragu-ragu. Jadi istilah sak itu ragu-ragu. Di sakwa sangka itu sebenarnya menjadi sangkaan, ya. Tetapi puasa hari sak itu puasa yang hari ragu-ragu. Karena apa? Misalnya tanggal 30 Sa'ban, jika orang-orang ragu tentang awal bulan Ramadan, ya, karena hilal belum atau juga tidak terlihat atau belum muncul, maka itu sak. Saknya apa? Apakah hari itu 30 Sa'ban ataukah hari itu 1 Ramadan? Karena itu untuk menetralisirnya, ya, tidak berpuasa pada hari sak itu, ya. Ini ada ketidakjelasan, ada keraguan-raguan di sana, ya. Kemudian yang dilarang lagi adalah puasa dahri. Puasa dahri itu puasa selamanya, ya. Artinya tiap hari puasa sepanjang tahun. Ini tidak diajarkan, ya, di dalam agama Islam. Karena itu, ya, dilarang. Karena menurut Rasulullah berpuasa yang paling maksimal saja, artinya tidak boleh lebih daripada siapa? Tidak boleh lebih daripada puasa Nabi Daud alaihissalam, yaitu sehari puasa dan sehari berbuka. Kemudian hari-hari yang diharamkan puasa itu juga adalah di mana puasa wanita yang sedang haid, itu hari yang diharamkan ketika sedang haid atau nifas. Jadi haid itu menstruasi, keluar darah yang datang pada tiap bulan, ya. Itu biasanya secara tetap wanita itu katakanlah mungkin 5 hari berturut-turut, ya, atau 7 hari. Atau juga mereka yang sedang nifas. Nifas itu pendarahan atau juga darah yang keluar bagi seorang wanita setelah melahirkan. Jadi dia masih dalam keadaan kotor. Jadi terus keluar darah karena dalam proses membersihkan dirinya, yaitu secara alamiah sudah dibuat demikian oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah orang yang nifas ini misalnya dalam lamanya, dalam waktu yang kira-kira mungkin ada yang sampai 30 hari atau 40 hari, ya. Itu yang dilarang. Kemudian kita melihat
pada halaman 27 itu kalian buka bagaimana macam-macam puasa makruh. Ya. Makruh ini juga konsep di dalam konsep sunnah ya, di dalam konsep kita dalam kaitan dengan hal-hal sunnah. Makruh itu kan sebenarnya sesuatu yang dibenci. Jadi artinya sesuatu yang sebenarnya harus dijauhi ya. Jadi walaupun secara definisi itu puasa yang dikerjakan tidak berdosa ya, dan apabila ditinggalkan tidak berpahala ya, artinya melakukan sesuatu yang makruh itu sebenarnya tidak berdosa. Kemudian juga jika ditinggalkan juga tidak berpahala. Tetapi menurut konsep sunnah, makruh itu adalah sesuatu yang dibenci sebenarnya Allah. Karena apa? Ini kan sebenarnya tidak berdosa tapi tidak disukai sebenarnya ya. Artinya sesuatu yang sebenarnya harus dijauhi. Contohnya adalah puasa yang hanya dilakukan pada hari Jumat ya. Itu dimakruhkan ya oleh ulama. Jadi untuk menetralisirnya silahkan tambahkan ya pada satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya yang dengan diistilahkan puasa wisol itu ya. Jadi adalah puasa yang khusus hari Jumat ya, atau Sabtu saja ya. Itu dimakruhkan. Kemudian puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sa'ban. Jadi puasa sunnah pada paruh kedua bulan Sa'ban sebenarnya menurut ulama itu ya dimakruhkan sebenarnya hanya kepada mereka yang tidak terbiasa puasa sunnah selama ini. Jadi artinya hanya karena mentang-mentang ingin mendapat pahala dan mencontoh Rasulullah yang banyak berpuasa pada bulan Sa'ban, seorang muslim pada paruh kedua artinya pada tanggal 15 ke atas sampai tanggal 29 misalnya dia berpuasa. Nah ini dimakruhkan kata ulama. Karena apa? Kalau sebelumnya tidak pernah. Tetapi ada keterangan dari ulama jika dia udah terbiasa, katakanlah dia terbiasa puasa Daud, ya, dia terbiasa puasa Senin Kemis, dia terbiasa puasa Ayyamul Bid, kemudian dari mulai awal Sa'ban dia terus berpuasa seperti itu karena sudah kebiasaan sepanjang tahun. Maka mulai tanggal 15 sampai menjelang tanggal 1 Ramadan bagi orang-orang yang seperti itu tidak dimakruhkan menurut ulama karena dia sudah terbiasa. Itu sebenarnya penjelasan lebih rincinya seperti itu ya. Saya kira itu ya untuk penjelasan kita pada kali ini. Kita sudah menyelesaikan bab tentang puasa pada bab 2 pelajaran fikih. Kita nanti akan melanjutkan berikutnya adalah pada bab tentang zakat. Silakan kalian tonton video ini sambil kalian memegang dan juga membaca buku paket fikih. Karena apa yang saya sampaikan di dalam video ini adalah berdasarkan materi yang ada pada buku paket. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.